kolom dengan pondasi, kemudian kolom dengan balok. Nah, karena terkait dengan masalah beberapa perubahan standar yang ada begitu, sehingga mohon bisa mengikuti standar yang terbaru begitu, terutama di detail-detailnya begitu ya. Nah, yang kedua, adalah beberapa kali kita sudah sampaikan bahwa gambar itu harus bisa dibaca, artinya harus berbunyi begitu kan, karena bagaimanapun gambar sebagai bahasa komunikasi di lapangan begitu, sehingga setidaknya dapat digunakan untuk oleh beberapa pihak begitu ya, oleh pelaksana maupun sisi lain mungkin tanggal di level yang di lapangan itu oleh beberapa pekerja begitu ya. Nah, lalu yang ketiga, ya, kalau memang diperlukan ya, misalkan memang kalau diperlukan, mungkin saja ya beberapa kalau memang cukup rumit gambar detailnya, barangkali memang bisa dengan ya dibedakan color, kemudian dibedakan size-nya begitu, memang digunakan berbeda, jadi menggambar antara dimensi balok 460 dengan 2030 dengan tulangan yang mungkin bervariasi, ya tentunya mampu didelivery dengan memberikan sebuah indikator sehingga memang dapat dibaca dengan jelas begitu ya. Nah, yang kita tahu bahwa di dalam gambar struktur kita pasti menggunakan dua macam tipe ini kan. Satu yang namanya deformasi, yang kedua adalah deform atau ulir, yang kedua adalah polos begitu ya. Nah, di dalam pembacaan juga berbeda juga, atau dalam memberikan notasi berbeda juga. Jadi kalau kita bicara mengenai misalkan aja balok tulangan lapangan menggunakan D4 D16 ya, maksudnya kita akan menuliskan adalah 4 D16 begini kan. Tapi ketika kita menggunakan ulir, misalkan saja ya, misalkan 2D12 polos begitu ya, 2D12 begitu ya. Nah seperti ini, notasi seperti ini yang dimohonkan juga diperhatikan pada saat mendetailkan atau menggambar di potongan ya. Jadi cara menulis notasi pun juga benar juga begitu, harapan seperti itu ya. Oke ya, jadi satu jenis bahan yang digunakan kita sudah tahu, satu ada deform, dua adalah ulir begitu. Yang ketiga, simbol nih Pak, sudah simbolkan kalau menggambar di dalam potongan ya kita menggunakan notasi yang ini kan, mestinya sebagai bentuk dari tulangan, kemudian yang ini adalah untuk polos, kemudian yang ini adalah untuk ulir, deformasi begitu ya. Nah, Anda kalau baca ternyata juga mengenai gambar ini pun, notasi ini pun juga kita baca di dalam ISO seri ini memang sudah distandarisasikan bahwa kalau tanya Pak mengapa notasi kalau kita menggambarkan bentuk tulang itu harus bulat hitam begini, kemudian yang polos itu adalah menggunakan lingkaran dan diberi garis tengah, kemudian D ini memang lagi-lagi itu sudah di standar di dalam ISO 3766/2003 begitu ya. Ini barangkali mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa ternyata notasi ini memang sudah di standar menjadi standar yang baku di seluruh dunia begitu ya. Nah, memang sebagai alat bantu saja ya, kadang-kala kita memerlukan checklist lah. Jadi beberapa cara untuk melengkapi gambar mana yang belum dikerjakan ya. Ada baiknya dari mulai bawah yang membuat checklist, dari mulai pondasi ya, gambar yang belum misalkan denah pondasi ya, satu. Setelah itu naik lagi ketika denah pondasi, gambar apalagi misalnya berikutnya lah detail pondasinya,
potongannya, kemudian penulangannya, gitu ya. Kemudian naik lagi, kalau misalkan ada bagian slope attack beam begitu ya, ini apa yang belum diselesaikan, ya minimal sebagai alat saja yang bisa membantu kita untuk melengkapi gambar struktur yang mesti dibutuhkan begitu ya. Nah ini sebagai contoh aja, jadi ini adalah sebuah gambar penampang balok ya. Nah kebetulan sama sih, jadi yang bagian atasnya tulangan seperempatnya adalah tulangan atas, tulang tumpuan atas, kemudian setengahnya tulangan lapangan atas, kemudian seperempatnya lagi tulang tumpuan atas juga. Kebetulan sama ya, kebetulan sama ini. Nah memang kemudian bawahnya yang seperempatnya adalah tulangan tumpuan bawah 3D misalnya D16, kemudian setengahnya lagi adalah seperempatnya lagi adalah tulangan lapangan bawah, kemudian seperempatnya lagi tulangan tumpuan bawah begitu. Nah gambar ini Pak coba untuk visualkan minimal dari beberapa case gitu ya. Kalau misalkan bicara mengenai gambar potongan memanjang, ya mestinya kita bisa belajar dari gambar 3 dimensi ini. Jadi mestinya diminta coba gambarkan misalkan ya potongan memanjang dari sebuah balok. Ya, yang namanya memanjang kan mestinya kita gambarnya ke arah ini. Ya, ya. Ini yang mestinya ada gambar ke arah sini. Ya, jadikan gambar sepanjang ini nih. Sorry. Ya, yang ini melintang. Kemudian kalau memanjang, dengan ada gambar yang ini, panjang ini, ada gambarkan memanjang ini. Ya. Jadi kalau seandainya misalkan gambarkan potongan memanjang dari balok, misalkan yang 40-60 gitu misalkan ya. Berarti kalau dari balok ini kita bisa seperti ini gambarnya. Oke. Nah kemudian Anda lihat pada sisi atas, kalau gambar ini yang arah memanjang ya, Anda putar menghadap ke Anda, berarti kan kita mendapatkan yang atas itu kan memang 2 lapis, ada dua berjajar begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi sini, ya kan, mesti hanya satu aja nih kan gambarnya. Ya. Lalu yang bawah itu meskipun ada 3, tapi lagi-lagi kalau kita lihat dari sini lagi, itu kan yang lain hanya 1 begitu. Ya. Lalu di mana notasi 3-nya begitu? Nah, kita pasang begelnya atau tulangan gesernya kan, sekangnya gitu. Nah, memang di sini tidak terlihat mana 2 mana 3 kan, karena memang kebetulan sama tipikalnya. Ya, atas dan bawah itu memang satu lapis saja begitu. Maka kita juga berikan notasi. Berarti ini 2 D misalkan ya 16. Ya, ini mesti kita tunjukkan mana yang tumpuannya, mana yang lapangannya. Oh ini seperempatnya misalkan aja nih. Yang ini adalah seperempat L. Yang ini juga sama juga ini. L. Setengah L. Sehingga ini kita juga kasih juga. Meskipun sekarang sama ya. Jumlahnya kebetulan sama saja kebetulan jumlahnya. Ini pun sama juga. Yang di bawah itu 3 berjajar, tapi yang menghadap kita hanya 1 kan. Kalau kita lihat dari sini sekali lagi, yang ini pun kita juga perlu sampaikan juga 3D16.
3D16. Ini sama juga 3D16 ya. Lalu sekarang begelnya atau sengkangnya. Nah, sengkang itu antara tumpuan dan lapangan itu kalau kita hitung ya nantinya tentunya pasti akan berbeda kerapatannya. Yang di sini misalkan ya D10 jarak 100, tapi yang di sini D10 jarak 150 misalkan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalkan diminta kita melintang jauh lebih mudah kan menggambarkannya. Jadi kita lihatnya penampang di sini ya, dimensinya perhatikan ya. Kan ada gambaran tadi menghadap kita, berarti kita lihat dari sini kan, oh mentang berarti atasnya 3 2 bawahnya 3. Nah, kita presentasi aja. Sorry. Ini berapa nih? Ini ya 600 misalkan aja nih. Ini misalkan 400 begitu ya. Nah, nanti dilengkapi beberapa komponennya. 2D16. Lalu yang ini adalah D16 ya. Kemudian nah kalau kita baca di beberapa textbook ya, beberapa mungkin Anda juga sudah dipelajari kan ya, untuk bal yang tingginya lebih dari 50 kita butuh tulangan misalkan ya, tulang pinggang atau tulang sabuk ini, kasih ya tulang sabuk ya. 2D13 ya, 2D13 begitu. Kemudian dipasang. Nah, gambar ini adalah posisinya kita gambar 2, satu untuk tumpuan, satu lagi untuk lapangan gitu. Ya. Jadi kalau demikian gambar seperti ini, gambar kerja seperti ini kalau diserahkan ke level mandor ya, itu sudah terbaca bahwa oh saya mesti masang tulangan seperti ini dia. Ini sepanjang berapa meter, kemudian apakah ada nggak berapa lapis begitu bisa dibaca dengan benar begitu. Ya ini yang masih menggambarkan di dalam gambar detailing begitu ya. Nah, begitulah dengan kolom gitu ya. Nah, kolom pun juga sama. Jadi coba kita bayangkan ya, kalau kolom ini ya kita punya kolom, maka cara menggambarkan pun juga kalau kolom hanya penampang potong melintang ya. Kalau dipotong ya misalkan aja mau dipotong melintang ya slashing aja di sini. Ya, slashing di sini. Nanti kan dapatnya bentuk kalau seperti ini kan.
gambar kolom gini kan. Nah, tinggal diisi aja. Ya, bekalnya ada isi. Ya, kemudian berapa isinya? Ini isinya ada 6 ya. Sisi atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian tinggal diisi berapakah dimensinya, kemudian diberi notasi, kemudian berapa senggangnya, apakah sama di tumpuan dan lapangan, ya. Nah, biasa untuk yang gambar potongan memanjang ya, tingginya kolom ini ya. Nah, ini nanti biasanya kita gabung dengan gambar di detail pada balok begitu. Di slashing aja. Nah, nanti digambarkan berapakah tulangnya begitu ya. Nanti didetailkan lagi seperti itu ya. Oke, ini yang pada kolom. Sekarang pada balok ya. Nah, balok mungkin saja kalau memang dijumpai beberapa komponen struktur ya di balok T mungkin ya, baloknya tidak semuanya menggunakan balok memanjang seperti ini ya. Boleh nggak Pak kolomnya itu misalkan saya mendesainnya menggunakan balok L, balok T ya, atau mungkin saja kalau baloknya menggunakan cross begitu ya. Ya sah saja mendesain, tapi yang perlu diperhatikan itu arah momennya begitu. Jadi misalkan kalau balok T itu kan mesti kita perhitungkan kemana nanti kita memposisikan atau menentukan asnya pada semua kolom begitu ya. Oke. Nah ya ini barangkali ya contoh yang mungkin barangkali agak rumit untuk contoh penulangan untuk beberapa satu contoh part ya. Ya Pak, ini tunjukkan bahwa minimal membayangkan sebuah atau menggambar dari bentuk 2D, kemudian kita lihat ke 3D sehingga waktu kita melakukan slashing atau memotong itu menjadi sesuai dengan tepat dengan yang kita gambarkan seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini beberapa juga pada saat menggambar antar tulangan ya. Kadang-kadang memang kalau kita membaca gambar di prakteknya ya, mungkin menjadi tidak lazim ya. Misalkan contoh, kalau kita punya sebuah balok ya, 2 balok sebutlah 30 50 ya, dan kemudian menggunakan tulangan 2 lapis ya, bukan tidak mungkin kita akan menjumpai penempatan dari tulangan ya. Itu mungkin saja akan seperti ini. Nah, misalkan ya, yang atas ini kita menggunakan misalkan ya 6 di 16, berarti ini kita mesti 2 ya, 3, 4. Nah, posisinya Pak, apakah ada space atau tidak ada space? Nah, beberapa case praktis ya, Pak kadang-kala kalau misalkan membutuhkan 6, barangkali memang kan ada space lapis 1 dan lapis 2, tapi ketika hanya misalkan 2 lapis tetapi yang di bawahnya 1 saja, misalkan 5 di 16, maka akan akan muncul gambar menempel tulangan di lapis sebelumnya begitu kan, seperti ini misalkan ya, seperti ini. Maaf. Seperti ini ya.
Nah, ini sah saja tulangan lapis tulangannya itu lapis pertama dan kedua itu dikaitkan dengan lapis yang pertama begitu ya, dan itu dimungkinkan begitu. Nah, tapi juga sisi lain, Pak, ini jarak untuk apa sebetulnya jarak yang A ini? Nah, jarak ini juga diperhatikan, misalkan ya tadi misalkan kalau kamu 30 50 diminta 8 di 16, lalu apa satu baris. Nah, satu barisnya kita mesti cek dulu cukup enggak luas penampangnya begitu. Karena ini kita nanti dipakai, ini kan dipakai untuk sebagai slot atau area yang dipakai untuk mengisi agregat ya, sehingga tidak mungkin kita asal menggambar kemudian Anda bagi saja ya. Anda bagi 8 jajar satu lapis, Pak, supaya mudah gambarnya, bukan begitu. Jadi menempatkan ribar atau menyusun dari sebuah tulangan itu mesti baca kaidahnya. Mengapa harus ada space begitu? Jawabannya memang jelas bahwa saya menggunakan agregat misalkan ya 3/4 itu. Masuk nggak kalau saya paksakan satu lapis isinya sampai 8 begitu. Jadi jarak ini ada sebuah ada justifikasinya begitu. Mengapa harus ada jarak begitu? Boleh nggak berdempet jajar begitu? Ya lagi-lagi kalau berjajar itu apakah memungkinkan kalau pada saat dicor itu akhirnya bisa masuk begitu ya. Nah, lalu yang poin berikutnya lagi ya, di poin I Roma 3 ini memang bisa ada kemungkinan ya bahwa tulangan yang kita pakai itu dalam satu lapis itu bisa berbeda ya. Yang pertama ini ya, mungkin tulangannya menggunakan ya misalkan ya 22 misalkan ya dan 16 ya, bisa jadi berbeda dimensinya. Maka kita pun juga memberikan sebuah indikator yang berbeda juga begitu, meskipun hanya sebuah dot hitam ini. Nah, tapi kalau memberi indikatornya itu secara proporsional sehingga orang tahu bahwa ini ada perbedaan diameter yang digunakan di dalam satu komponen balok ataupun kolom begitu ya. Ya. Oke, baik, sampai sini yang mau ditayangkan dulu, sebentar lanjutkan. Belum, Pak. Sebentar ya, ada mau dulu. Sudah absen disintak kah? Sudah, Pak, sudah bisa. Sudah, Pak. Bisa ya. Kok dapat sih? Sebentar Pak, screenshot dulu untuk bukti kuliah nanti ini. Kok pakai sintak? Kau bilang tidak. Ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya lagi mengenai tadi gambar ribarnya. Sekarang untuk gambar beberapa, terutama di penampang melintang. Kalau misalkan kita menggambar di potong melintang, ya mohon beberapa standar kita baca lagi ya. Misalkan untuk panjang tekuan ya, panjang saluran, kemudian bentuk dan sebagainya ya. Seperti contohnya, misalkan ya ada yang memang harus bentuk tekuan seperti ini, ya tentunya kita mesti baca guidance-nya begitu ya. Nah, tapi mohon maaf di Pak, ini contohkan code-nya yang code berbeda ya. Kalau Anda nanti adalah di dalam SNI mungkin agak berbeda panjangnya ya. Prinsipnya memang sampaikan bahwa pendetailan itu butuh standar, bukan asal ditekuk ya. Contoh seperti ini ya, misalnya di bawah 51 ini ya.
panjangnya berapa A-nya, ya. Kemudian tekoannya berapa nih R-nya begitu, ya. A plus B kemudian dikurangi setengah R main diameternya begitu. Lagi-lagi ya ini sebuah pekerjaan yang mungkin hanya di level menggambar ya, artinya menggambarkan struktur, tapi esensinya itu adalah semua gambar yang Anda gambar itu ada justifikasinya. Mengapa harus ditekuk misalkan ya diameternya harus misalkan 0,5 cm. Apa alasannya begitu? Ya, bukan hanya jangan dijawab bahwa Pak memang gambarnya sudah begitu Pak. Itu bukan sebuah jawaban. Jadi kalau nanti dilampirkan ya beberapa kaidah-kaidah mengenai pendetailan pada gambar melintang. Semua code yang Anda gunakan untuk menghitung menggambar tolong disampaikan begitu ya. Oke. Nah, ini masih sama juga beberapa panjang untuk kaitan dengan masalah tekuan-tekuan begitu ya. Sehingga kita memahami gambar itu ya betul bahwa mengapa harus dibengkokkan setengah sentimeter, kemudian berapa panjangnya. Ya, contoh saja nih sedikit sharing ya. Ya beberapa hari yang lalu ya karena karena kondisi proyek itu cukup jauh ya, artinya jauhnya itu tidak bisa ditempuh dengan kendaraan atau mobil ya di Jawa Barat gitu di hari Jumat yang lalu ya. Nah, panjang penyaluran saja menggambar panjang penyaluran kalau kita tahu bahwa kan pasnya 40D begitu ya harus tentukan ini karena masih pondasi masih punya pondasi menggunakan turpel, kemudian di cut off levelnya minimal paling tidak kan kalau menggunakan diameter 19 ya paling tidak kalikan 4 berapa sekitar 76 cm lah atau sebutlah kalau mau gampangnya ya dibulatkan lah 80 cm atau mungkin 1 meter begitu ya. Tapi prakteknya itu menjadi 40 cm begitu kan. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya prinsip dasar ya. Mengapa muncul angka 76? Pak ini asli dari sini. Nah, kemudian memasang di menempatkan atau plotting di gambar di media gambar. Mengapa endingnya tidak digambar? Apakah menggantungkah fondasinya atau barangkali menggunakan sepatu purpel begitu? Nah, harapannya sekali bahwa semua gambar, semua panjang, semua dimensi yang ada di gambar tolong dijustifikasi. Ya. Jadi artinya minimal kalau mau memudahkan ya, kalau mau mudah itu ya buat tabel seperti ini ya, kemudian tipenya Anda kelompokkan. Ya, memang agak sedikit effortnya agak lebih ya bahwa barangkali tidak selengkap ini saya katakan ya. Tetapi Anda pilih-pilih misalkan tekuan pada balok ya, ending hubungan antara kolom dan balok pas di ujung antara pertemuan kolom dan balok itu sudah bentuknya didetailkan begitu. Barangkali lebih memudahkan untuk ngecek ya betul enggak bahwa semua sama. Jangan-jangan ya ada perbedaan yang tidak terstandar dengan baik begitu. Ya, tolong dibaca lagi. Nanti misalnya Pak pernah tinggal di ada buku 2 nih di perpustakaan. Seingat saya ada 2 buku yang terbaru begitu ya untuk gambar struktur begitu. Oke. Ya ini masih sama. Ya. Kalaupun misalkan ya membutuhkan misalkan plat lantai butuh cakar ayam, ya gambarkan seperti bentuk cakar ayamnya. Misalkan ya seperti di poin 83 ini. Ya, dibutuhkan cakar ayam, ya digambarkan berapakah panjangnya kaki yang bawah, kemudian ketinggian yang pada B ini, kemudian pada arah A, kemudian ini masih sama tentunya, kemudian sama ini poin dia apakah sama begitu ya. Nah, kalau nanti ditambahkan satu bagian ini ya, code kelompok atau model beberapa tipe pembentukan pentulangan begitu.
Ini, oke. Ini hooknya. Nah, mohon dicek ini karena untuk code-nya ini Pak ambilkan referensi dari BT standar ya. Jadi ini tiap diameter kita bicara berapa panjang hooknya atau panjang pemengkoannya begini. Ya. Yang bawah ya. Sama juga untuk masalah pembengkokan ya, kedalaman pembengkokan di model tipe U. Dia masih bicara hal sama juga. Jadi mohon nanti mungkin saja tidak banyak sampai ini kan hampir ratusan code ya, karena kan ini bangunan-bangunan yang memang cukup rinci. Tapi tentunya kalau untuk rumah tinggal atau kantor mungkin tidak banyak lah bentuk-bentuk shape-nya, bentuk-bentuk code-nya. Ya. Nah ini yang bermaksud tadi yang pada sampaikan di awal tadi ya. Misalkan aja ya, contoh ini pada poin A ya untuk balok ya. Nah, pastinya yang kita ketahui yang sudah Pak Jin bahwa ada tumpuan, ada lapangan, ada tumpuan lagi begitu kan. Ini digambarkan seperti ini bentuknya di melintang ya. Ini bagian panjang baloknya. Kemudian kalau misalkan ada cantilever pun ya, mana pengaitnya ya, konsol atau kalau bahasa modern konsol ya. Oke. Nah, contoh yang dimaksud pembengkokan tulangan seperti ini. Berapakah panjangnya? Ini berapa panjangnya? Kemudian ini ke sini berapa panjangnya? Ya. Nah ini yang diminta gambar tulangan untuk geser ya. Jadi sekali lagi tolong bantu aja nanti ditambahkan ya satu tabel yang memuat beberapa pembengkokan pendalam atau pada sekan. Nah ini pun juga ya. Ini pada balok panjang balok ya. Kemudian tinggal di pas ini adalah pengaitnya sepanjang ini juga kamu mesti tahu juga berapakah panjangnya ini ya, pengaitnya ini berapa ya. Lagi-lagi misalkan pada sampaikan di awal kuliah, kalau misalnya gambarnya pun itu sudah barangkali sudah dibuat ya penulangan dan sebagainya bisa digambar, tapi mesti kita harus mau tahu bahwa ini mengapa gambarnya harus misalkan baloknya itu 2540 gitu ya. Itu mengapa harus 2540 begitu ya. Sekalipun lagi-lagi Pak tidak bisa menunggu kamu 24 jam ya dari tiap-tiap bimbingan itu kan. Tapi mesti harus tahu justifikasi ini kenapa. Ya selalu Pak butuh klarifikasi. Ini mengapa kamu bisa mendapatkan 2540, bagaimana caranya, kemudian dasarnya apa ketika menggambarkan posisi penulangan, misalkan ya 2-3 lapis, berapa aja dan seterusnya. Itu yang mesti harus dijustifikasi dari mana asal muasal sumber yang Anda pakai sebagai rujukan. Ya. Nah ini pada beberapa balok ya, lagi-lagi kita bicara kalau seperti ini ya, contohnya ini gambar ini yang di atas ini setidaknya ada 2 lapis ini ya,
Yang pertama adalah satu, ini panjangnya, yang ini, satu yang ini. Nah, ini bagian lapangan ini, di lapangan ada lapis kedua, kemudian ini lapis ketiga. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pada gambar B ini satu lapis, gambar B ini hanya dua lapis ya. Satu ini, kemudian sampai lapangan itu berhenti di sini. Ya, ini. Lapangannya. Kemudian kalau bola sederhana yang poin C ini yang satu lapis saja, dua lapis juga. Ya, ini. Ya, ini satu, dua. Itu. Ya. Oke, minimal kalau memudahkan gambar potongan itu ya coba digambar dulu dengan dimensinya. Kira-kira dulu aja seperti apa begitu. Cukup apa dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah jarak antar tulangan, kemudian dimensi antar dimensi masing-masing tulangan begitu. Ya. Kemudian ini beberapa contoh untuk gambar di kolom ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ya mau mendesain misalnya dimodifikasi, Pak boleh nggak kolomnya bulat? Ya sah saja, lagi-lagi Anda boleh aja modifikasi beberapa shape atau bentuk dari kolomnya ya. Tapi kalau kolom bulat pertanyaannya apakah menggunakan spiral kolomnya atau menggunakan kolom begelnya adalah menggunakan spiral atau menggunakan begel per section begitu. Ya, itu yang jadi pertimbangan di dalam penggunaan jenis kolom ataupun kolom bulat ataupun di kolom kotak begitu, atau persegi panjang. Ya. Kolom PP boleh nggak? Boleh nggak apa? Kata Mas sebetulnya sepanjang lagi-lagi masuk aja torsinya. Ya, jadi mencoba bereksplorasi, artinya gambar ada, kalau misalkan mau dimodifikasi Anda mau develop, misalkan ingin mencoba untuk kolom T, kolom L begitu ya, ya silakan aja. Ya, sepanjang nanti pemainnya masuk, torsi masuk, saya pikir tidak masalah. Beberapa hanya saja kalau yang aneh-aneh itu memang ya belum beberapa dari sekian project ya hanya satu atau dua yang menampak desain menggunakan kolom U, kolom L, kolom T gitu ya. Tidak banyak biasanya, karena lagi-lagi bentuk itu juga menentukan metode kerja. Nah, ketika metode kerjanya sulit pasti bisa dampaknya pada cost dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, tak lantai. Ya. Nah, poin mohon jangan waktu mengerjakan tugas ini jangan menggunakan wire mesh. Bukan tidak boleh ya, tapi belajar sesuatu yang rumit dulu ya. Meskipun prakteknya kadang-kala ya beberapa kali kalau desain untuk struktur ini ya menggunakan wire mesh. Kalau nggak wire mesh kadang menggunakan tulangan lapis atas bawah sama begitu ya, dua lapis sama, sehingga tidak menggunakan yang konvensional, ada tumpuan lapangan begitu. Ya lagi-lagi kembali bahwa kemudahan metode kerja ya itu menjadi pertimbangan apakah saya menggunakan lapis atas bawah sama semuanya gitu, ataukah mau menggunakan yang lebih simpel menggunakan wire mesh. Nah, tentunya di dalam penulangan ini untuk plat lantai ya, tetap nanti kita minta potongan yang manjang ini kan, kalau balok ini atau potong aja ya, dihadapkan Anda lihat dari sini ya, sangat dipotong ya, satu kemudian dua gitu ya, biasanya seperti ini ya. Hanya berbeda apa panjang dan berbeda dari posisi tumpuan dan lapangannya gitu. Nah, lalu plat lantai itu pilihannya
Anda bisa menggunakan one way atau two way slab, ya. One way dan two way slab Anda sudah belajar di beton, ya. Kapan saya menggunakan one way, two way itu dilihat dari posisi denah plat lantai yang modularnya, ya. Apakah semuanya dijepit penuh ataukah hanya setengah saja begitu. Anda lihat di dalam buka lagi materi di beton, ya. Oke. Two-way slab, jadi pelakuannya menghadapnya. Jadi, ini dipotong, ya. Kita lihat nih, kalau two-way slab Anda potong, nih, arahnya lihat ke arah. Ini potongan satu-satu. Kemudian kalau dipotong dua-dua, ya, selalu motong diusahakan minimal dua, arah melintang dan arah memanjang, ya. Tangga, ya, untuk penentuan pada tangga, sebenarnya untuk pada tangga itu kan kalau kita perhatikan ada dua bagian besar, satu pada badan tangga, ya, ini yang sama dengan hampir mirip tipikal dengan terlantai, ya. Kemudian bodies pun juga sama, juga tipikal juga dengan terlantai, ya. Hanya yang di sini kan berikutnya anak tangganya. Ini yang gambar pertama pada anak tangga, ya. Jadi memang tulangannya di anak tangga itu kan boleh dibilang simpel lah daripada yang di bodies maupun di badan tangga ini, ya. Ya. Oke. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang ingin didiskusikan dulu, silahkan. Permisi Pak Her. Ya. Saya mau tanya Pak. Ya, oke, sebentar ya Pak Her. Agri, ya? Ya Pak. Oke, baik, makasih. Tentang yang burst arrangement tadi Pak, itu kan ada bagian spacer Pak. Spacernya itu dari apa ya Pak? Tulangan juga ya? Oke, yang ini Agri, ya? Halo? Ya Pak Her, iya. Oke, gimana Agri? Yang bagian spacer itu Pak, di gambar Romawi kedua. Oh, kedua, oke. Spacer, ya, itu dari tulangan juga ya Pak berarti. Lalu perlu digambarkan detailnya juga ya? Ya, kalau memang dibutuhkan pada kondisi tertentu ya, Gri, memang diperlukan semacam penggantung, Gri, sebetulnya. Ya, seperti penggantung sebetulnya. Alat bantu ketika karena kan dua lapis ya, Gri, ya. Iya Pak Her. Kita ada kali menambahkan potongan besi sebetulnya untuk menggantung, ya, untuk menggantungkan tulangan ini. Itu, Gri. Betul, Gri. Terima kasih, Gri, di reminder, Pak Her. Oh iya, baik. Ya, baik. Nah, lalu untuk susunan-susunan yang lain, misalnya seperti di susunan Romawi 3 dan 4 itu ada contoh kasusnya tidak ya Pak? Misalnya itu balok pada bangunan apa sehingga bentuknya harus seperti rigid gitu ya? Serumit Romawi 3 dan 4 begitu Pak? Iya. Ya. Bentuk-bentuk seperti ini itu ya satu case ya yang PR bisa cerita ya. Untuk kalau misalkan jumlah kadang begini, seperti ini digunakan itu ya. Kalau satu biasanya tulangan diameter besar, yang terutama yang di Romawi 4 ya. Di Romawi 4 itu kalau tulangannya sampai 27 mm ya. Lalu connectingnya kan itu
pasti tidak akan kalau misalkan untuk connectingnya kita menggunakan dowel biasanya ya. Dowel itu seperti gambarannya ya, seperti pipa ya, yang satu sisi dan sisi yang lain itu top dan bottomnya itu di jerat ulir begitu kan. Nah, kemudian tulangannya dimasukkan seperti morbout lah, hubungannya seperti morbout begitu kan. Nah, mornya itu hanya panjang, tidak pipih begitu. Nah, biasa tipe-tipe seperti ini itu dipakai untuk balok tidak, tapi cenderung pada pada kolom, ya, pada kolom. Ya kembali aku bahwa kita lihat di sini dimensi, kemudian untuk jumlah tulangannya ya, itu sangat kode sekali. Nah, coba ya Pak R cek di tokonya Pak R, mungkin masih nyimpen satu dokumen di project di Jakarta ya, yang untuk house building ya, dengan model dowel sambungan atau connecting di setiap panjang tulangannya begitu. Hampir kalau balok hampir tidak pernah seperti ini. Ini hanya pada bagian di kolom bisa ya, di kolom, kemudian beberapa komponen yang lain itu di kolom nanti connectingnya dengan pel cap ya, yang menjadi bagian dasar dari kolom ini. Nah, coba ya di Pak El lihat dokumennya Pak El masih nyimpan project tahun 2014 sudah 6 tahun yang lalu begitu Pak. Terima kasih Gri untuk masukannya Gri. Oh ya, baik Pak Her. Terima kasih Pak Her. Ya, sama-sama Gri. Oke. Baik, yang lain ada yang mau didiskusikan ya. Ya Pak berharap dari tahun ke tahun supaya lebih baik produknya ya. Barangkali memang effortnya agak lebih begitu ya. Saya mohon tiap tahun itu ada perbaikan dari yang awalnya tidak terbentuk tugasnya saya katakan, tapi bertahap coba untuk improve sehingga bisa dideliver dengan baik ketika dibaca orang lain tuh ya benar begitu ya. Kalau memang perlu contoh yang real dari gambar kerja atau gambar lapangan, nanti Pak bisa berikan kopi ya untuk yang Pak tangani begitu. Begitu. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu, silakan kalau pertanyaan. Pak Michael mau tanya Pak. Ya silakan Michael. Yang bagian tadi kan ada beberapa gambar tulangan yang tekuannya tidak yang seperti biasanya Pak. Itu tuh kapan kita pakai tekuan-tekuan yang seperti itu loh Pak? Itu bagaimana Pak? Ya. Terima kasih. Sebetulnya, makasih Michael. Tekuan ini sebetulnya itu banyak berhubungan dengan shear strength. Ya, kalau pada balok loh ya. Pada balok itu banyak kan sangat ditentukan atau berkaitan dengan masalah shear strength gitu ya. Nah, lalu yang kedua, biasanya juga pendetail seperti ini berkaitan dengan tinggi balok begitu. Ya, ketika kita sudah bisa balok tinggi ya di atas, barangkali kalau di atas 50 cm ya. Nah, pendetail seperti ini sangat diperlukan ya. Lagi-lagi berkaitan dengan masalah shear strength begitu. Kalau masalah aksialnya tidak terlalu signifikan, artinya tidak terlalu rumit lah cara mendetailkan. Ya. Karena kan balok itu kan biasanya ya, praktis itu banyak kegagalan di rata-rata kegagalan di shear strength-nya, yaitu satu pada pemasangan begelnya. Nah, kadang-kala begel atau sengkang, kalau misalkan ya secara jumlah jarak mungkin sudah mencukupi ya, tetapi Pak ini dibutuhkan diameter yang besar ya, 10 nggak cukup ya. Tapi kalau kita memberikan sebuah dimensi begelnya itu misalkan menggunakan ya misalkan ya ekstrimnya 13, ya mungkin akan jadi aneh atau mungkin diketawain. Nah, solusinya bagaimana? Dimungkinkan kita menggunakan begel double ya.
kita biasa kan kalau gambar faculty ya kan seperti ini misalnya saja umumnya itu kan gambar seperti ini misalkan ya background pada balok ya misalkan ini kalau nggak mencukupi ya artinya jumlah ataupun apa cara masih bisa tapi kalau misalnya diameter tidak mencukupi nah kadang-kala kita menggunakan double setting seperti ini. Meskipun dengan luas penamaan yang sama ya tentunya eh, 40 60 gitu misalkan ya. Kita mesti sama juga. Jadi kita menggunakan double double bezel seperti ini ya. Nah, hal seperti ini itu hal yang praktis yang kita bisa lakukan pada saat kita mendesain. Kalau memang tidak mencukupi dengan diameter tertentu ya, lalu kita menggunakan double setengah seperti ini. Gitu. Ya, sehingga nanti kalau di gambar balok ya, yang muncul background seperti ini. Nah, double seperti ini. Ya. Dan ini Michael beberapa pendetailan itu diperlukan pada gas-gas pada kalau yang cukup tinggi kemudian juga kalau di press dress mungkin tidak begitu rumit ya katakan menggunakan press strain tapi kalau tinggi kita membutuhkan pendetailan seperti ini kemudian pengangkuran itu juga menjadi signifikan poin yang berikutnya Michael ya meskipun ya contoh saja ya bagaimana pengangkuran tulang pokok pada balok masuk kolom begitu ya ini misalkan ya. Nah, ini mesti dibaca lagi apakah yang dijelaskan begitu kemudian bagaimana bentuknya lagi-lagi sebenarnya begini betul atau tidaknya kita itu menggambar ataukah benar tidak kita tuh mengerjakan pendetailan itu sebetulnya kan nanti kan ya saya pernah sampaikan teruji kalau memang ada gempa begitu kan betul tidak pekerjaan itu benar penggambarnya benar pengerjaannya begitu mungkin di saat yang lalu Pak sudah pernah sharekan beberapa contoh ya di Jogja ya di dimensinya gede-gede dan cenderung kuat ya tapi ternyata pada saat gempa itu justru beberapa connecting sambungan bal dan kolom itu lepas begitu ya sehingga Pak pernah share ya, baik karena metode kerja maupun karena masalah di pendetailan begitu ya jadi pentingnya kita menggambar detail dengan standar yang ada itu ya sebetulnya lagi-lagi ya nah ini teruji pada saat nanti ketika ada gempa begitu ya tapi kan kita tidak berharap demikian oleh karena itu pendetailan ini dengan sangat tolong baca lagi ya SNI-nya di dalam standarnya ya bicara apa kan Pak sarankan pada saat menggambar menyusun tugas itu ya tampakkan ini yang Pak mohonkan plus maaf nah ya kalau tidak punya tabel seperti inilah ya oh ini tabel yang tipe nomor 73 dipakai untuk menyatakan hubungan antara kalau tipe balok yang tipe A atau tipe B begitu ya kemudian pemasangan tulangan geser pada balok tipe C menggunakan shape nomor 40 dan seterusnya dan hal ini hal yang lumrah sebetulnya dipakai di memang harus demikian begitu ketika kita bekerja di lapangan juga di akan tempat seperti ini hal seperti itu Pak sudah pernah ya tentunya sejak 90 bukan karena saya mulai kerja tapi saat saya bekerja awal pun juga sama juga membaca gambar penulangan pada pekerjaan jembatan ya semua didetailkan debang ini dipakai di mana berapa panjang dan sebagainya lagi-lagi kita tidak menghitung biaya tapi kita berusaha untuk mendetailkan di bagian struktur dengan benar dan base standar yang
berlaku yang terbaru begitu. Ya. Begitu Michael, beberapa note dari Pak Michael. Ya, Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Michael. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Permisi Pak, saya Karmen Wongkardana. Halo Mbak Iya. Kamelina ya. Ya Iya. Mbak Lina. Ya, tadi kan Pak Air menjelaskan untuk begal spiral yang untuk kolom bulat dan Kolom bulat. Ya, dan itu kan juga bisa diterapkan di kolom istilah persegi dan atau kotak gitu. Nah itu dengan begal biasa tuh apa sih Pak kekurangan maksudnya untuk dibandingkan tuh apa yang berbeda? Apakah mungkin lebih irit atau seperti apa gitu Pak? Dan kalau boleh bilang yang lebih kuat yang mana atau emang memenuhi atau ada perbandingannya di sebelah mana? Oke. Sebetulnya kolom bulat dan kotak itu pada kolom bulat memang ada dua opsi pada saat masang bagel, apakah spiral ataukah mau per piece begitu ya. Nah, yang membedakan sebetulnya pada saat pelaksanaan sih, ya prinsipnya fungsinya sama, ya hanya pada saat di pelaksanaan itu memang lebih rumit kalau kita butuh effort lebih lah ya kalau kita menggunakan bagel atau sengkang yang berbentuk spiral atau menerus begitu. Tapi kalau per piece lebih mudah. Nah, perbedaannya pada metode pekerjaan aja, Mbak Nina. Prinsip sama bahwa fungsinya adalah untuk geser begitu ya. Kemudian dari ya contoh case yang terbaru yang di Jawa Barat yang punya dan Jawa Barat itu juga dia milih untuk pekerjaan untuk pemasangan bagelnya menggunakan bagel yang per piece ya, tidak spiral. Lagi-lagi ya berbeda di metode pekerjaannya. Ketika kita bicara metode pekerjaan sudah pasti ya kita akan bicara dampaknya ke cost lagi begitu. Itu yang menjadi pertimbangan begitu sih. Itu aja. Gitu Mbak Nina. Dan coba nanti next Rabu ya, nanti Pak Edi reminder aja beberapa praktis yang memang PR di tempat PR ada, nanti coba PR akan compile satu file juga kaitan dengan tadi beberapa case perlunya pendetailan itu seperti apa sih ya, beberapa building yang rasanya tampaknya sudah besar begitu tapi tetap collab juga, terutama di detail ya, gagal geser juga gagal karena sambungannya lepas semua begitu ya. Itu Mbak Nina. Makasih Mbak Nina untuk responnya. Iya Pak, sama-sama Pak. Dan mohon maaf saya bertanya satu lagi Pak. Itu kan kalau misalkan kan udah mulai minggu ketiga nih Pak untuk kuliah ini lah. Ya. Itu untuk pekerjaan untuk yang kelompok itu bagaimana ya Pak? Apakah sudah dibagi untuk asistennya Pak? Ya baik, saya itu ditagih oleh diingatkan oleh Mbak Lala ya. Sebentar ya. Pak tunjukkan progres yang sudah Pak R. Oke. Sebentar ya. Sebentar ya Pak, itu sudah bagi kelompok pembagiannya petugasan.
saya coba deh Pak Mbak Nina usahakan 2 hari ini untuk terbit ya. Mbak Lala sudah reminder Pak El hari Kamis atau Jumat ya Pak El sudah di reminder, tapi Pak El belum share. Tapi yang pasti Pak sudah bagi kelompoknya, jadi kita sepakati kita tidak membagi base grup ya, tapi kita membaginya base kuota Pak El bagi. Ya minimal kita usahakan minggu ini Anda sudah punya gambar, sudah punya Kamis lah ya, sudah bisa konsul ke masing-masing asisten ya Mbak Nina ya. Gambarnya Pak sudah sama di awal kriteria tugasnya. Nanti di dalam minggu-minggu ini usahakan maksimal hari ini sudah bisa Pak share untuk pembagian asistennya sehingga bisa dimulai petugasannya. Begitu Mbak Nina. Thank you Mbak Nina. Iya Pak, terima kasih. Ya. Banyak. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Ya. Kalau sudah penggambarannya, nah oke, sedikit lagi. Tangga ya, tangga sudah. Ini balok tetelan. Nah, untuk case-case ya misalkan ya, kalau memang baloknya cukup rumit penulangannya, maka memang tidak ada salahnya dipotong dalam beberapa slice ya, slashing beberapa section ya, ada potongan 3, potongan 4 ya. Kita lihat di gambar ini, Anda perhatikan bahwa terutama di pemasangan di tulangan bekel ya, atau di tumpuan ya, itu pasti lebih rapat daripada yang di lapangan. Dan pertanyaan Pak, seandainya kita menghitung misalkan ya sama, ternyata ketika kita estimasi itu antara lapangan dan tumpuan sama jaraknya nih Pak. Nah berarti kan apakah salah? Ya kembali lagi bahwa Anda cek atau Anda modelkan ketika sama itu runtuh enggak di dalam etap ataupun sub gitu kan. Kita mestikan sifatnya kan estimasi dulu. Ketika kita estimasi, kita pasang, kita modelkan, ada nggak pola keruntuhannya begitu. Jadi belum tentu juga, saya katakan belum tentu juga salah ketika estimasi sama jumlahnya atau sama jaraknya. Ya, tapi prinsip dasarnya memang beberapa dari beberapa perhitungan memang ya, di daerah tumpuan pasti akan lebih rapat daripada di dalam lapangan. Kita pakai prinsipnya di mekanika 1 gitu. Ya. Ini kolom ya, seperti contohnya ya, kita lihat di sini bagian ini ya. Ini dibutuhkan ya panjang penyaluran di kolom, kemudian haruskah mengecil ya seperti ini ya. Ini yang kita butuhkan juga pada saat kita menggambar pada kolom ini, potongan memanjang ya. Kita lihat di sini. Kemudian juga perlu juga potongan juga beberapa slashing ya, di sini nih. Ya, potongan 7 kita dapat seperti ini. Ini potongan 8 kita dapat seperti ini. Gitu. Ya. Gitu. Nah, kita paham bahwa contohnya seperti Pak mengapa sih harus ada space ini ya? Jadi ini kan selimut beton, gitu kan, selimut beton. Nah, semuanya harus bisa dibunyikan, bisa berbunyi begitu semua. Saya ingatkan bahwa semua gambar bisa dijustifikasi dengan standar yang benar begitu. Ya. Oke. Nah, di pondasi itu barangkali ya, nanti kalau Anda sudah dapat tes tanah, data sekundernya itu kan banyak opsi. Mungkin tidak semua menggunakan mini pile ya, tapi kalau memang ada yang terlanjur pun juga jangan dipaksakan. Sekali bahwa untuk cari mudahnya, jangan dipaksakan supaya mudah. Ya, mungkin nanti Anda bisa baca di rekomendasinya, di rekomendasi ya. Di rekomendasi tanah yang dapatkan itu apa bunyinya.
mungkin cukup dengan sumuran, ya dia dihitung saja dengan sumuran. Mungkin ketemunya adalah pelajur, ya dihitung juga dengan pelajur begitu. Jangan melihat Pak supaya mudah saya mau pakai minipel, lah kan jadi nggak cocok begitu. Supaya adalah prosesnya itu benar, ya pasti menghitung sumuran, menghitung dengan minipel itu lebih mudah dengan minipel sebetulnya. Tapi kan tidak semuanya akan sama begitu. Ya, hitung sumuran barangkali memang karena sifatnya tidak pabrikasi ya, dibuat di lapangan, ya pasti kita akan berbeda effortnya. Kalau di minimal kita kan hanya menghitung berapa jumlahnya, kebutuhannya, berapa gaya aksialnya, Anda ganti PIG-nya setiap pancang, dapat jumlahnya, kemudian Anda gambar hitung file cap-nya. File cap selesai, gambar di penulangannya. Tapi kalau sumuran, kita mesti menentukan berapakah diameter sumurannya, berapakah diameter tulangannya, kemudian tidak semua diisi dengan beton, ada sebagian yang diisi dengan beton siklop, kemudian bagaimana connecting-nya begitu. Beberapa referensi yang Pak pernah pakai untuk menghitung kalau memang ada ya, memang yang nantinya mendapat tes tanah dan memang direkomendasikan menggunakan sumuran. Silakan nanti Pak ada contoh perhitungan yang pernah Pak hitung menggunakan sumuran ya, meskipun beberapa juga banyak menggunakan minipel juga. Tapi in prinsip sama lah. Ya hanya perbedaannya kalau sumuran itu kan dibuat onsite tapi minipel dibuat di pabrik. Tapi ketika minipel pun bagaimana menghitungnya? Kembali lagi juga minta juga rujukan juga. Ya menggunakan diameter 25 itu berapa kapasitas ultimate-nya dari tiap panjang ini begitu. Ya. Oke. Ya kalau seperti ini ya nggak usah kalau seperti ini Pak misalkan saja pas dapat tes tanahnya itu merekomendasikan menggunakan minipel atau menggunakan pancang, ya apakah perlu digambar ulang begitu? Ya Anda bisa pakai rujukan dari pabrik pancang lah ya, sehingga juga tidak menuntut karena ini kan sifatnya aplikasi yang memang tidak dibuat di site begitu, sehingga kita bisa kita bisa gambar ulang dari pabrikan yang pancang yang Anda rujuk untuk mendesain di pondasinya begitu. Baik, oke sampai sini saya mau ditayangkan dulu. Ada yang mau tanyakan dulu? Belum Pak Ir. Belum ya. Yang lain? Makasih Michael. Belum Pak. Ya. Ya baik, kalau belum ada Pak Ir cukupkan dulu sampai di sini. Nanti hari ini nanti saya share ya. Tolong saya akan usahakan maksimal hari ini sudah bisa terbit lah untuk pembagiannya asisten ya. Itu. Baik, terima kasih untuk semuanya untuk waktu dan perhatiannya. Nah, ketemu lagi di hari Rabu ya. Selamat pagi dan selamat sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ir. Terima kasih Pak.